Dan itu kalau kita nggak sadar-sadar, ya cobalah cari temen, buat grup kecil gitu, 3 orang, 5 orang, yang saling ngingetin gitu, yang kasih tahu aku jual ini salah, bla bla bla. Yuk coba analisa apa salahnya gitu. Kenapa dia bisa Betul. bisa naik? Kenapa 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 habis aku jual dia naik? Gitu. Kenapa habis aku beli dia turun? Ternyata harusnya belinya di sini. Ini momennya nggak tepat. Ini ternyata begini sekian segala macam. Nah itu kalau kalian ulangi terus, kebiasaan akan menciptakan kemahiran. Iya, ini ya, berarti kebiasaan yang benar nanti lama-lama akan jadi mahir. Tadi seperti Mahir. yang ya, yang dibilang oleh Bro Michael. Ini ada pertanyaan yang menarik banget nih, dan mungkin bisa di-spill sama Bro Michael. Ada yang tanya nih dari Hotono 8 Ko MY, bisa sharing referensi buku untuk belajar psikologi trading dan juga technical skill. Karena kan pasti ilmu-ilmu datangnya dari buku juga ya, Bro Michael ya. Dan selain dari orang-orang, pasti dari buku juga. Nah, ini kalau dari buku-buku, yang mana nih yang bisa nih? Kalau buku teknikal tentang skill teknikal sih sebenarnya dimanapun kalian bisa dapat. Di YouTube-nya Mm-mm. Bro Andi sendiri lebih lengkap lagi. Saya udah capek kalau Mantap. mau buat Iya. YouTube. Nah, kayak buku Pak Edianto Ong, Analysis for Heeh. Technical Analysis for Mega Profit itu juga banyak. Ini aku ada satu buku, aku coba sekalian deh, Heeh. bentar ya. Iya, iya, Hmm. iya. Boleh, 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 boleh. Nah, sambil menunggu Bro Michael ngambil buku, ini jangan lupa ya screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Dan juga tag ke Sukor Sekuritas, tag ke IG-nya Bro Michael, tag juga ke saya boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma. Oke, Ini iklannya aku udah lewat dikirimin. tadi, Bro. Oke. Nah, ini aku dikirimin Iya. Heeh. pengarangnya dari Art and Chart R. Hadi gitu. Gue nggak tahu sih, aku Heeh. ada di tanda tangan. Menurutku ini bukunya juga Heeh. bagus, simple, dan Iya. ini termasuk hukum-hukum dasar dari teknikal itu satu. Yang kedua, Mm-mm. tentang psikologis trading ada nggak? Sayang banget sampai Mhm. saat itu aku nggak pernah nemu buku yang bahas tentang psikologis trading, Hmm. nggak ada. Jadi ilmu-ilmu psikologis yang ada itu justru saya dapatkan dari buku yang di luar dari buku tentang investasi saham. Nah, Heeh. itu yang Oke, cuman oke. gimana caranya paham-paham mengenai psikologis yang benar kalian aplikasikan ke dalam saham, jembatannya tuh belum ada. Yang moga-moga ya saya bisa nulisnya. Nah, itu. Baru tadi saya mau bilang, Bro Emi aja udah yang nuliskan ini berarti ada market yang belum terjamah nih, adalah terkait dengan psikologi pasar seperti apa gitu ya, psikologi psikologi trading seperti apa. Ini ada komen lucu nih dari Kak Alin lagi, diambilin buku rekening katanya. Bisa aja nih Kak Alin. Oke. Nggak ada isi kalau rekeningku. Oke, Bro Michael. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain dari para cuan troopers Kalau mau kita bahas market yang boleh. menarik. Oh, mau bahas market boleh ya sedikit ya? Boleh, kalau mau bahas market juga boleh. Oke, oke siap. Kalau gitu, kalau udah diizinin saya langsung tanya market Boleh nih. dong. Di kuartal ketiga, langsung aja nih kita tanya. Kuartal ketiga, kebetulan tadi ada yang nanya juga. Di kuartal ketiga, itu tuh sektor yang manggung apakah bener ke komoditi lagi? Gitu. Nah, I Apakah don't. uh, apakah Lalu, ada sektor lain gitu, Bro Michael? Kayak teknologi atau telekomunikasi atau banking yang sepertinya kayaknya di Indonesia udah mulai mau naikin suku bunga. I can be wrong ya. Aku bisa Ya. salah. Gitu. Tapi Mm-mm. saya nggak melirik banking, saya nggak melirik komoditi di Q3. Alasannya kenapa? Satu, oil price lagi down. Saat ini angka di 88 Brent. Dan Iya, itu udah iya. mulai masuk fase downtrend. Kemungkinan kalau saya lihat bisa menyentuh 81 atau 80. Kalau mother of all commodity, yaitu oil jatuh, maka Mm-mm. otomatis harga coal, harga nikel, harga copper, yang lainnya juga akan ikut turun. Dan itu agak Mhm. riski untuk komoditi kita. Itu satu. Hmm. Yang kedua, kalau kita bicara banking, satu, kita nggak naikin suku bunga. Even pun kalau naik, kita masih kalah sama yang ada di US. Nanti US ada proyeksi naik 0,5 lagi. Kita naik Iya, mentok berapa sih? 0,75 let's say. Nah, saat ini, tadi memang ada keluar data GDP kita bagus, 5,5% kalau nggak salah ya. iya. Tapi 5,44 lah. Iya, heeh. ada satu yang dilupa. Cadef kita itu menurun pesat. Kenapa? Karena subsidi minyak. Betul. Nah, itu agak beresiko. Jadi di Q3, menurut saya nggak pilih beta stock atau yang betanya tinggi, yaitu banking commodity. Saya nggak di situ. Jadi kalau di Q3, condongnya defensif. Defensifnya itu apa? Sektor telco, infrastruktur, dan tech.
Jadi tag-nya yang agak risiko ya, ingat ya. Mhm. Karena kenapa tag? Karena kenaikan suku bunga menurut saya udah peak, yaitu 75%. Next itu bakal slowing down 50, 50, 25, 25 sampai di akhir 2023. Q3 atau Q2, Q1 2023 Q1 itu diproyeksikan kenaikan maksimal yaitu sampai 3,5% gitu. Yang Iya. penting dengan satu catatan, inflasi yang ada di US down. Jadi ya kalau di Q3 justru aku enggak di banking dan di komoditi. Kalau my choose itu adalah saham-saham yang kemarin koreksinya dalam, Hmm. yaitu Yang tech udah dan terlalu telco. banyak, betul, yang Yes. sudah terlalu banyak di punish market, benar, benar. Nah, Mhm. nanti seandainya di Q3 karena oil jatuh, karena banking jatuh, masuk ke Mhm. Q4, nah itu mereka yang udah dipanis kan di Q3 kan. Nah, Iya, di Q4 yang kebalikannya. biasanya window dressing balik lagi ke situ. Balik lagi ke komoditi, balik lagi ke banking. Kenapa? Satu, pasti menurut saya inflasi kita kan kemarin 4%-an lebih. Nah, di Mhm. situ pasti menurutku ya, ini menurutku hanya sekedar spekulasi, akan ada potensi kenaikan suku bunga let's say 2 kali di Indonesia. Mhm. Nah, Mhm. nanti di Q4 itu akan ada inflow lagi ke Indonesia, itu satu. Yang kedua, di saat itu harga oil yang udah menyentuh bottoming di 80 atau 79 itu bakal mulai rebound. Nah, komoditi bakal naik. Apalagi memasuki winter season di China di situ itu pasti permintaan batu bara akan semakin tinggi. Nah, itu satu. Mhm. Yang kedua, China juga mengeluarkan stimulus zero covid mengeluarkan stimulus dan itu ada potensi kalau seandainya nanti ada permintaan dari sana. Jadi menurutku untuk saat Hmm. ini Q3 agak lebih selektif kalau milih saham. Apalagi Hmm. IHSG saat ini udah hampir nutup gap, Bro Daniel. Jadi aku mungkin Oke. kasih lihat sedikit. Iya, iya, boleh, 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 Bro Michael. Nah, ini kan IHSG ya. Nah, semenjak koreksi di sini nembus MA 200, rebound sebentar. Nah, ini tuh ini tuh bad sign loh. Oke. Nah, Oh iya, betul, 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 betul. ada gap nggak ketutup. Yang kedua adalah di sini ada dua kali gap. Jadi ini namanya tuh runaway gap. Jadi 2 kali gap yang arahnya sama. Nah, ini artinya strong uptrend. Tapi ingat ya, crash di tahun 2013 itu juga terjadi dead cat bounce. Jadi menurutku ya, market Mhm. ini dead cat bounce sampai ke gap yang ada di sini. Ini kan ada gap juga nih. Iya. Oh, sampai Begitu. dia ketutup yang di atas, gitu ya. Nah, lalu nanti dia nutup yang di bawah ini. Nah, jadi Oh. sampai di sini agak beresiko nih. Dan kalau ini turun, nah biasanya yang jalan tuh udah sama-sama aneh tuh, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dibilang yang saat ini lagi euforia, siap-siap jaga trailing stopnya, jangan sampai rugi, gitu. Nah, jangan lupa taking Oke. profit juga kalau balik badan. Yang saat ini belum punya saham ya udah nunggu aja gitu. Oke, ini menarik banget nih. Tuh, digambarin jangan lupa ya, Cuan Troopers, dihafalin gap-gapnya ada dua, kemudian arahnya nutup gap atas dulu ya, karena memang kan ini kita lagi strong uptrend tadi kata Bro Michael. Ini berarti timelinenya daily ya? Daily, uh-uh. Daily ya. Oke, dan, oke, dan oke. dan dan rebound kita tuh nggak strong banget gitu. Rebound kita tuh kayak ini tuh riskan gitu. Nah, Oh, rebound yang baik tuh itu banyak base, banyak banyak apa? Banyak banyak area sideways-nya ini nggak ada ngebut terus. Jadi menurutku ini kayak ya boleh dikatakan eh, mm-mm. kalau istilah teknikal sih dead cat bounce lah. Oh, oke, oke, oke. Hmm, Dan itu resisten kuat ya berarti ya? Bisa kita kuat bilang kuat gitu banget. ya? Oke. Yes. Siap. Jangan lupa dicatat nih para cuan troopers. Nah, tapi kalau kita lihat di kuartal 3 sendiri nih, Bro Michael, sorry tadi saya matiin kolom komennya supaya bisa kelihatan grafiknya. Kalau kita lihat di kuartal ketiga ini, apakah kondisi ini nih yang bikin likuiditas di IHSG itu kayaknya jadi makin hari makin sedikit gitu? Setuju nggak nih Bro Michael kalau kita bilang kayak gitu? Jadi nilai transaksi juga jadi turun-turun gitu. Coba saya lihat ya. Kalau nggak salah sih Iya, transaksi kita tuh justru baik, Bro Nando. Jadi memang iya, sempat waktu turun kemarin waktu di bottoming transaksi kita di bawah 10 triliun, tapi saat ini tuh udah iya. berangsur pulih di atas 12, rata-rata 13 14. Nah, jadi justru di area Hmm, sekarang partisipasi market tuh tinggi.
Nah, tapi ini saya mau Hmm. reminder, bukannya saya mau kasih fear, tapi menurut saya kenaikan IHSG agak over. Kalau udah sampai gap yang di atas, nah itu ada indikasi kalau nanti akan ada aksi taking profit gitu. Oh, oke 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 oke. Berarti kalau kita ngelihat nih potensinya di kuartal keempat itu, atau apakah akan menutup gap di bawah di kuartal keempat? Kalau Bro Michael ngelihat ya dengan pola perubahan sektoral yang terjadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, apakah akan benar terjadi di kuartal keempat atau di kuartal ketiga tuh dia bakal naik terus dia akan turun nutup gapnya, kemudian di kuartal empat dia naik lagi. Di kuartal keempat dia naik, bottoming di Q3. Oh, nah ini yang harus diperhatikan juga ya. Gitu. Jadi jangan berusaha mencari bottom, tapi kita juga harus ngelihat ya. Kita Yes, harus yes, ngelihat betul. pola-pola perubahan sektoralnya nanti akan seperti apa. Dan dan Gitu. dan I can be wrong. Kalau seandainya pun saya salah, contohnya nih ya, contoh. Ternyata Mm-mm. market nggak ada nutup gap, rally terus. Terus Iya. saya gigit jari, enggak. Ya udah saya ikut beli gitu. Nah, Oh, kita oke. harus ngelihat market. Jadi nggak bisa kayak eh, gini. Ini kata-kata penting yang teman-teman pasti tahu kalau aku sering ngomong ini. Mm-mm. Yang buat kita dalam masalah itu bukan hal yang tidak kita ketahui. Kita harus ketahui kalau di market itu kita nggak tahu apa sebenarnya. Nah, Hmm. yang buat kita dalam masalah itu adalah hal yang kita yakini benar, namun ternyata salah. Iya, Nah, jadi itu kalau saya seandainya setuju. kita udah meyakini sesuatu lalu salah, ya udah kita adjust. Kita harus cepat langsung susun plan B gitu. Jadi nggak bisa kita Iya. punya strict satu view, nggak bisa. Nah, even beberapa analis ternama, kalau nggak salah antara JP Morgan dan Credit Suisse, saya lupa. Yang satu ngeprediksi oil bakal ke 320, satu prediksi oil bakal ke 70. Mau percaya yang mana gitu. Dua-duanya lembaga Hmm. besar gitu. Jadi Iya, betul, betul. Ini view biasanya siapapun membingungkan nih. Biasanya membingungkan, yes. membingungkan kita, bener. Jadi kalau kita sebagai orang yang masih belajar gitu, Bro Michael, mau percaya yang mana atau kita terima dulu aja nih kedua-duanya, semua datanya kita coba olah. Itu dia. Kita terima Mm-mm. semuanya, kemudian kita lihat mana yang benar, itu yang kita ikutin. Kita nggak bisa Oh, die hard sama Credit Suisse, kita die hard sama JP Morgan, kita die hard sama iya, Bro Daniel, kita die hard sama MY. Jadi MY iya, salah pun nggak apa-apa, nggak bisa. iya. Kalau saya salah kan jangan ikutin saya gitu. Harus Mm-mm. cari yang benar gitu. Jadi ya itulah yang kembali lagi Mm-mm. kalau resiko kita di market itu kita yang tanggung. Jadi jangan pernah Mm-mm. percayakan diri kita sama satu orang aja, sama satu Iya, view gitu. Kalau salah ya udah pindah ganti. Akan selalu ada waktu kok untuk memperbaiki. Even kemarin kita di sama apa kita bursa kita hancur. Ada waktu kan untuk memperbaiki sekarang gitu. iya, Kemarin sorry. Nah betul. sekarang udah panen gitu. Selalu ada waktu untuk memperbaiki kalau kita salah. Nah Mhm. nextnya gini. Setiap salah kita minimalisir nilainya. Setiap kita benar kita maksimalkan nilainya. Nah itu yang perlu teman-teman latih terus. Nah kalau dengan seperti ini saya yakin banget sih nggak mungkin sampai tuh ada yang cerita sedih banget, ada yang kayak sampai ada yang akhirin hidup karena saham apa segala macam, ya jangan Iya, sampai seperti betul. itulah gitu. Mhm. Sedih banget Jangan kita kayak denger. gitu. Betul, betul. Itu udah salah banget ya, arahnya udah nggak bener. Mm-mm. Nah, Bro Michael, kita boleh bahas market lagi ya. Ini Boleh dong. khusus untuk saham-saham yang lagi hype aja, karena ini kan pasti juga mempengaruhi Mm-mm. psikologi trading dari para cuan troopers ini. Boleh nggak nih kita bahas perdagangan hari ini yang paling aktif itu ada dari sisi volume ya. Itu ada Bumi, Friend, sama BP nih. Kita Bumi dulu deh, ini nomor satu nih, soalnya udah dari kemarin-kemarin nih kita lihat volumenya tertinggi, bahkan Yes. ngalah-ngalahin Bcaps loh ini. Kalau kalau Mm-mm. ngelihat view-nya seperti apa nih Bro Michael? Nah jadi bumi itu kan eh, kemarin tuh menarik sekali, kenapa? Karena eh, angka psikologis itu kan 100, Mhm. always lah ya, 100 cepet Iya. gitu. Nah Mhm. bumi kemarin ARB tapi tanpa volume. Nah volumenya nggak ada. Oh, oke. Kemudian dia berusaha rebound. Ini harusnya warnanya merah nih. Iya. Tapi ini apa namanya? Evening star. Heeh. Ini di modul Iya, sukor iya. ada, Bro. Ini di modul sukor ada. Heeh. Jadi di modul sukor, kalau seandainya kalian Iya. ketemu candle seperti ini di bottom dan volume besar, itu besoknya potensi rebound. Itu ada di modul sukor. Nah, Oh, jadi oke, siap. untuk bumi sendiri ya, saat ini ya potensi ngelewat all time high-nya tuh masih ada karena flow-nya masih oke. Nah,
Kalau kita ngelihat yang ngangkat dari sini ya, volumenya kenceng, itu juga didominasi oleh broker-broker yang good. Nah, today juga teman-teman lihat ini posisinya tuh akum. Oke. Jadi ini bumi, kalau kita lihat ya, meskipun dia komo, tapi ini kan komo yang ajaib nih. Ya, kalau dia bilang nge-break titik tertinggi 120, I'm pretty sure gitu. Saya punya conviction di situ, ngelewat 120, potensi masih bisa gitu. Oke, berarti tapi dia nahan dulu di base cepek gitu ya, psikologi Yes. 100. Nah, di sini kan kemarin tuh sempat tuh di 2021 sempat kecepek tuh. Nah, dia ketahan di cepeknya gitu. Hmm, langsung dicatat nih sama Cuan Trooper. Sama tadi banyak banget yang nanya tentang friend nih, Bro Michael. Nah, friend. Nah, ini friend hold sampai kapan nih katanya nih. Tadi juga banyak banget sih yang ngomong-ngomong friend gitu. Karena friend juga hari ini jadi nomor 2 tertinggi dari sisi volume dia 1,3 miliar. Pertama, friend itu foreign flow tuh bagus banget di bottom. Ya. Iya. Ini flow foreign yang hijau-hijau nih. Nah, kemudian dia break pola ascending triangle. Nah, friend ini bertekatan dengan IPO dari Mora. Mora dengar-dengar oversubscribe. Nah, Mora dibeli friend itu dengan nilai di bawah 500 miliar atau let's say dekat 500 miliar. Iya. Sementara nilai IPO-nya itu di angka berapa ya? Kalau nggak salah 2 triliun, kalau yes, pokoknya dari IPO-nya Mora ada lock value yang di unlocking gitu. Oke. Value dia selama ini kekunci, akhirnya kebuka di market. Jadi every pergerakan Mora itu akan berikan benefit untuk friend. Itu satu. Nah, friend sendiri di harga setelah ngelewat MA 200, volumenya tuh masih kenceng. Oh iya, bener. Di sini masih kenceng. Justru makin gede tuh kayaknya. Iya, justru makin gede, bukan makin kecil. Jadi kalau bilang begini, ya resistnya tuh di 120, sama kayak bumi 120 juga. Jadi kalau dibilang bumi sama friend mirip, ya mirip gitu. Jadi kalau saat ini saran saya ya jangan dijual dulu. Lihat aja responnya di 120 meskipun udah mendekati target dari bottom ini gitu. Oke, oke, oke. Sama satu lagi nih yang terakhir nih untuk BP. bahas ya emiten ada BP. Hari ini dia nomor 3 tertinggi dari sisi volume. Nah, ini saya udah Tiga-tiganya waktu itu. ditutup hijau. Wah, Nah, udah ada gambarannya ya. kalau BP tuh boleh dibilang kan mirip ya sama bumi ya pergerakannya ya. Dan ini juga masih ya boleh dikatakan sayangnya tuh dia nggak nge-close full ya, nggak marubozo. Iya. Jadi ya mungkin besok bakal Senin tuh bakal sideways gitu aja. Tapi kalau ngelihat pergerakan gini, saya lebih condong ke bumi lebih oke ya dibanding BP ya. Jadi mendingan BP-nya di trailing stop atau ininya dipantau aja lah titik taking profitnya gitu dibanding dengan bumi. Karena ini kan Oke. kalau lihat dia dari sini udah sekenceng ini, sementara kalau kita lihat bumi angkasanya kan di 8.000. dan, dan Betul. itu ya potensinya itu masih lebih jauh bumi. Nah, even di sini tuh di 2021 aja sempat 150, bayangin. Jadi ya lebih reachable kalau menurutku di bumi gitu. Oke, 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 oke. Nah, pertimbangannya udah dikasih, bahas emitennya, gambarannya juga udah dikasih, gila. Thank you banget, Bro Michael, untuk pembahasan ininya. Sama-sama. Ada 3 emiten ya, yang tadi, dan juga ada beberapa yang sempat disinggung-singgung secara sektoral. Komennya tadi saya matiin dulu supaya bisa kelihatan grafiknya. Dan kita juga bakal save ya. Tadi banyak banget yang nanya, tolong di save ya, tolong di save. Oke, kita akan save. Nanti jangan lupa dicari Instagram live kita di Instagram @sukorsekuritas. Dan sekali lagi saya mau info ke cuan trooper sekalian, jangan lupa untuk di screenshot dan juga di tag ke Instagram Sukor Sekuritas, ke Instagramnya Bro Michael juga, ke Instagram saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Pak Bernard Wijaya, karena di dalamnya ada sedikit informasi dan konsep prinsip juga ya, prinsip trading 3M1D ini bisa dibaca-baca oleh para cuan troopers. Nah, thank you banget gue ucapin sekali lagi untuk Bro Michael.